Kamu tahu nggak? Ada satu tempat di dunia ini yang hujannya cuma turun sekali setiap 10 tahun. Atau fakta gila ini, air panas bisa membeku lebih cepat dari air dingin. Aneh, tapi nyata. Di balik kehidupan sehari-hari yang biasa-biasa aja, ternyata dunia menyimpan banyak rahasia yang luar biasa. Dan di sini, kita akan kupas satu persatu dalam daftar fakta-fakta unik yang dijamin bikin kamu melongo. Kalau kamu suka nambah wawasan dengan cara yang seru dan gak ngebosenin, channel ini wajib banget kamu ikutin. Tekan tombol subscribe sekarang juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu gak ketinggalan satupun dari fakta-fakta paling aneh, paling menarik, dan paling gak masuk akal, tapi benar-benar terjadi. Yuk, kita jelajahi keanehan dunia bareng-bareng. Meskipun lebah madu memiliki otak yang sangat kecil, seukuran biji rumput, mereka ternyata memiliki kemampuan kognitif yang luar biasa. Salah satu kemampuan unik mereka adalah mengenali wajah manusia. Penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa lebah madu bisa mengingat dan membedakan wajah seseorang dari yang lain, mirip seperti cara manusia mengenali wajah teman atau keluarga. Cara lebah melakukan ini adalah dengan mengenali pola, bentuk, dan susunan fitur wajah. Mereka tidak melihat wajah seperti kita, tapi lebih seperti sebuah peta visual yang terdiri dari garis dan titik yang mereka pelajari. Hebatnya, mereka bisa mengingat pola itu untuk waktu yang cukup lama, sehingga mereka tahu siapa yang pernah mereka temui sebelumnya. Fakta ini menunjukkan bahwa ukuran otak bukan satu-satunya penentu kecerdasan. Otak kecil lebah mungkin hanya memiliki sekitar 1 juta neuron, jauh lebih sedikit dibanding manusia, tetapi mereka menggunakannya dengan sangat efisien. Ini memberi kita pelajaran penting. Kecanggihan tidak selalu datang dari yang besar. Kadang, yang kecil pun bisa luar biasa. Kamu mungkin sudah terbiasa menganggap pisang sebagai buah biasa yang enak dimakan kapan saja. Tapi tahukah kamu bahwa secara ilmiah, pisang sebenarnya termasuk dalam kategori beri? Ya, kamu tidak salah dengar. Dalam dunia botani, pisang diklasifikasikan sebagai true berry atau beri sejati. Hal ini mungkin terdengar aneh karena bentuk dan rasanya sangat berbeda dari buah beri yang biasa kamu bayangkan seperti stroberi, blueberry, atau raspberry. Lalu, bagaimana bisa pisang disebut beri, sementara stroberi, yang bahkan punya kata berry dalam namanya, tidak termasuk dalam kelompok beri sejati? Jawabannya ada pada struktur dan cara buah tersebut berkembang. Dalam botani, beri didefinisikan sebagai buah yang berkembang dari satu ovarium tunggal dan memiliki daging buah yang sepenuhnya berasal dari ovarium tersebut. Pisang memenuhi kriteria ini karena tumbuh dari bunga tunggal dan seluruh bagian yang kita makan berasal dari ovarium bunga tersebut. Stroberi, di sisi lain, tidak memenuhi syarat tersebut. Stroberi sebenarnya berasal dari bunga dengan banyak ovarium, dan bagian merah yang kita makan bukanlah ovarium, melainkan bagian lain dari bunga yang mengembang. Itulah mengapa, secara teknis, stroberi bukanlah beri. Fakta ini menunjukkan bahwa alam punya cara sendiri dalam mendefinisikan sesuatu. Apa yang kita anggap sederhana dan jelas, bisa jadi memiliki penjelasan ilmiah yang sangat berbeda. Jadi, mulai sekarang, saat kamu makan pisang, ingatlah bahwa kamu sedang menikmati beri tropis yang tidak hanya manis, tapi juga penuh kejutan ilmiah. Di dalam tubuh manusia, ternyata ada sistem waktu yang sangat canggih, dikenal sebagai jam biologis atau ritme sirkadian. Ini bukan jam yang bisa kamu lihat atau sentuh, tapi sebuah mekanisme internal yang bekerja diam-diam, mengatur banyak hal penting dalam tubuh, mulai dari kapan kamu merasa mengantuk, kapan kamu merasa lapar, sampai bagaimana tubuh merespons obat-obatan. Ya, kamu nggak salah dengar. Waktu kamu minum obat bisa mempengaruhi efektivitasnya. Misalnya, pada pasien dengan tekanan darah tinggi, beberapa jenis obat ternyata lebih efektif jika diminum di malam hari. Kenapa? Karena tekanan darah manusia secara alami berubah mengikuti jam biologis, biasanya lebih rendah saat tidur, dan naik saat pagi hingga sore hari. Minum obat di waktu yang selaras dengan perubahan alami ini bisa membantu mengontrol tekanan darah dengan lebih optimal. Tapi bukan cuma obat darah tinggi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa respons tubuh terhadap obat, hormon, bahkan makanan, bisa sangat berbeda tergantung waktu. Ini dikenal dengan istilah chronofarmakologi, ilmu yang mempelajari hubungan antara waktu dan efek obat. Jam biologis kita diatur oleh otak, tepatnya di bagian kecil bernama suprachiasmatic nucleus, SCN, yang merespons cahaya dari lingkungan. SCN ini seperti dirigen dalam orkestra,
mengatur irama kerja seluruh organ agar selaras, kapan hati bekerja maksimal, kapan sistem pencernaan istirahat, bahkan kapan sistem imun paling aktif. Fakta ini menunjukkan bahwa tubuh manusia bukan hanya sekadar kumpulan organ, tapi lebih seperti mesin alami super rumit yang bekerja berdasarkan ritme. Memahami ritme ini bisa membuka pintu untuk pengobatan yang lebih tepat, lebih efektif, dan lebih personal. Jadi lain kali kamu minum obat, ingatlah, waktu bisa jadi sama pentingnya dengan apa yang kamu minum. Kamu tahu nggak? Ada fenomena luar biasa yang bikin hujan di bumi terasa biasa aja. Di planet Saturnus dan Jupiter, ilmuwan percaya bahwa hujan di sana bukan air, tapi berlian. Kedengarannya kayak dongeng atau film fiksi ilmiah, kan? Tapi ini bukan cerita karangan. Ini berdasarkan penelitian astrofisika yang serius. Gimana bisa begitu? Jadi begini, di atmosfer Saturnus dan Jupiter, terdapat banyak metana, gas yang juga kita temukan di bumi, biasanya dari gas rawa atau pencernaan hewan. Tapi di planet-planet raksasa ini, kondisi cuacanya jauh lebih ekstrim. Petir yang sangat kuat dan sering terjadi di sana bisa memecah molekul metana itu, memisahkannya jadi atom karbon. Nah, karbon bebas ini kemudian mulai jatuh ke lapisan bawah atmosfer. Saat jatuh, tekanan dan suhu yang luar biasa tinggi membuat karbon itu berubah bentuk, dari partikel kecil menjadi grafit, lalu menjadi berlian padat. Dan ya, berlian-berlian itu benar-benar jatuh dari langit seperti hujan. Tapi jangan buru-buru mau buka payung dan kantongin, karena kondisi di sana juga nggak ramah sama sekali untuk manusia. Tekanan dan suhu di atmosfer Saturnus dan Jupiter sangat ekstrim, lebih cocok buat robot tahan banting daripada manusia bermimpi kaya mendadak. Ilmuwan percaya bahwa butiran berlian ini bisa berukuran kecil seperti pasir, sampai sebesar kerikil. Tapi karena suhu terus meningkat di lapisan bawah, berlian-berlian itu kemungkinan meleleh sebelum mencapai inti planet. Jadi benar-benar seperti mimpi kekayaan yang jatuh tapi langsung lenyap sebelum bisa disentuh. Keren banget, ya? Bayangin aja, kalau di bumi hujan bisa bikin banjir. Di Saturnus dan Jupiter, hujan bisa bikin kamu kaya. Kalau kamu bisa bertahan hidup di sana, tentu saja. Pernah nggak sih kamu mikir, kalau kamu taruh 2 gelas air, satu panas, satu dingin, terus kamu masukin ke dalam freezer, mana yang bakal membeku dulu? Logikanya sih, pasti air dingin dong, karena udah lebih dekat ke titik beku. Tapi anehnya, dalam beberapa kondisi, air panas justru bisa membeku lebih cepat daripada air dingin. Fenomena ini dikenal dengan nama efek Mpemba. Namanya diambil dari seorang siswa asal Tanzania bernama Erasto Mpemba, yang pertama kali memperhatikan hal ini di tahun 1960-an. Saat sedang membuat es krim dalam pelajaran memasak, dia melihat bahwa campuran susu panas yang dimasukkan ke freezer justru membeku lebih cepat dibanding campuran susu dingin milik temannya. Awalnya nggak ada yang percaya. Bahkan guru-gurunya pun menganggap itu kesalahan. Tapi Mpemba tetap penasaran. Dan akhirnya fenomena ini diteliti lebih lanjut oleh ilmuwan. Hasilnya, ternyata benar. Dalam kondisi tertentu, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin. Tapi sampai sekarang, para ilmuwan belum benar-benar sepakat apa penyebab utamanya. Beberapa teori menyebutkan bahwa penguapan, air panas menguap lebih cepat, sehingga volumenya berkurang dan lebih mudah membeku. Perbedaan sirkulasi, air panas bisa menciptakan aliran yang mempercepat pendinginan. Struktur ikatan hidrogen, suhu tinggi bisa mengubah susunan molekul air, membuatnya lebih siap untuk membeku. Tapi semuanya masih berupa dugaan ilmiah, belum ada jawaban pasti. Inilah yang membuat efek Mpemba jadi salah satu misteri kecil yang masih terus dipelajari hingga kini. Fenomena ini menjadi pengingat bahwa alam semesta masih penuh rahasia. Kadang, hal-hal yang terlihat sederhana, seperti air yang membeku, bisa menyimpan keanehan yang mengejutkan. Dan siapa sangka, seorang anak sekolah yang penasaran bisa membuka pintu ke salah satu teka-teki paling menarik di dunia sains? Tahukah kamu? Jerapah, si hewan tinggi menjulang dengan leher panjang yang elegan, ternyata punya cara komunikasi yang sangat unik dan nyaris tak terdengar. Kalau kamu pernah lihat jerapah di kebun binatang atau dokumenter alam, kamu mungkin berpikir, kok mereka nggak pernah bersuara? Ya. Jawabannya ternyata sederhana. Jerapah memang tidak memiliki pita suara yang aktif seperti manusia atau banyak hewan lainnya. Mereka tidak sering mengeluarkan suara, dan karena itu, banyak orang mengira jerapah itu bisu. Tapi kenyataannya,
Mereka bukan bisu sama sekali. Para ilmuwan telah menemukan bahwa jerapah berkomunikasi satu sama lain lewat getaran suara berfrekuensi sangat rendah yang disebut infrasonik. Suara ini berada di bawah batas pendengaran manusia. Jadi meskipun mereka berbicara, kita tidak bisa mendengarnya dengan telinga biasa. Yang menarik, percakapan diam, ini paling sering terjadi di malam hari. Saat dunia mulai sepi dan gelap, jerapah saling mengirimkan sinyal melalui getaran halus yang bisa merambat jauh di antara mereka. Ini seperti mereka sedang ngobrol diam-diam di bawah cahaya bulan. Para ilmuwan menduga komunikasi ini penting untuk menjaga kohesi kelompok, mengenali satu sama lain, dan mungkin juga memperingatkan bahaya tanpa menarik perhatian predator. Fakta ini jadi pengingat betapa luas dan ajaibnya cara-cara makhluk hidup berinteraksi di alam liar. Kita hanya tahu sedikit dari apa yang benar-benar terjadi, karena tidak semua komunikasi bisa kita lihat atau dengar. Jerapah mungkin terlihat diam, tapi diam mereka penuh makna. Mereka bicara, hanya saja dengan bahasa yang belum kita pahami sepenuhnya. Tahukah kamu? Di tengah hamparan es putih yang membeku di Antartika, ada pemandangan yang terlihat seperti di film horor, air terjun berwarna merah darah yang mengalir dari dinding es. Namanya Blood Falls, atau air terjun darah. Sekilas, pemandangan ini memang bikin merinding. Bayangkan saja, dari celah gletser yang dingin dan sunyi, mengalir cairan merah pekat yang tampak seperti darah segar. Tapi tenang, itu bukan darah sungguhan. Warna merah mencolok ini berasal dari zat besi yang ada dalam air asin yang mengalir dari danau bawah tanah, tersembunyi jauh di balik gletser Taylor Glacier. Danau ini sudah terperangkap selama ribuan tahun, terisolasi dari udara dan cahaya. Ketika air yang kaya zat besi ini akhirnya keluar ke permukaan dan terkena udara, zat besinya teroksidasi, atau dengan kata lain, berkarat. Reaksi inilah yang memberi warna merah seperti darah pada aliran airnya. Fenomena ini pertama kali ditemukan pada tahun 1911, dan sejak saat itu, Blood Falls menjadi salah satu keajaiban alam yang paling aneh dan misterius di dunia. Tapi bukan cuma warnanya yang bikin menarik. Danau yang tersembunyi jauh di bawah gletser ini mengandung kehidupan mikroba ekstrim, yang mampu bertahan hidup tanpa cahaya matahari dan dengan kadar oksigen yang sangat rendah. Ini membuat para ilmuwan tertarik, karena lingkungan seperti ini mirip dengan kondisi yang mungkin ada di planet lain, seperti Mars atau bulan Eropa milik Jupiter. Jadi, Blood Falls bukan hanya tontonan aneh di tengah es, tapi juga jendela menuju dunia mikro yang tersembunyi, dan bahkan bisa memberi petunjuk tentang kehidupan di luar bumi. Pemandangan menyeramkan, tapi ilmiahnya luar biasa. Itulah alam, selalu punya cara unik untuk bikin kita kagum dan penasaran. Kamu tahu nggak? Capung, serangga yang lincah terbang ke sana kemari di dekat sungai dan danau, dengan sayap bening berkilau dan gerakan elegan, ternyata punya hidup yang sangat singkat setelah mereka dewasa. Rata-rata, capung dewasa hanya hidup sekitar 24 jam. Ya, cuma sehari. Tapi jangan kira hidup mereka sia-sia. Sebelum mencapai tahap dewasa, capung menghabiskan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, di bawah air, sebagai larva atau nimfa. Di fase itu, mereka berburu, tumbuh, dan beradaptasi di lingkungan yang penuh tantangan. Dan ketika waktunya tiba, mereka naik ke permukaan, keluar dari cangkangnya, dan berubah jadi makhluk bersayap yang cantik. Itu adalah transformasi terakhir mereka, tanda bahwa mereka siap menjalani hari terakhir sekaligus paling penting dalam hidup mereka. Dalam waktu yang sangat singkat itu, capung terbang bebas untuk pertama kalinya, mencari pasangan, kawin, dan memastikan bahwa generasi baru akan lahir. Setelah itu, tugas mereka selesai. Mereka akan mati, kadang bahkan sebelum malam tiba. Tapi justru disitulah letak keindahannya. Capung tidak hidup lama, tapi mereka hidup dengan tujuan yang jelas dan pencapaian yang berarti. Mereka mengingatkan kita bahwa hidup tidak harus panjang untuk bermakna. Kadang, yang penting adalah apa yang kita lakukan dalam waktu yang kita punya, sekecil apapun itu. Capung mungkin hanya punya satu hari, tapi dalam satu hari itu, mereka sudah melakukan semuanya, terbang, mencinta, dan meninggalkan warisan. Ternyata, otak manusia lebih aktif saat kita tidur dibanding saat kita terjaga. Kedengarannya aneh, ya? Karena biasanya, kita berpikir bahwa tidur adalah saat otak beristirahat. Tapi justru sebaliknya, saat kita terlelap, otak justru sedang bekerja keras di balik layar. Selama tidur, terutama di fase REM,
rapid eye movement, otak memproses banyak hal. Memori jangka pendek disusun jadi jangka panjang. Emosi yang kita rasakan di hari itu dipilah dan disimpan. Bahkan masalah yang belum terselesaikan diam-diam dianalisis. Pernah nggak sih kamu tertidur dengan pikiran buntu, tapi saat bangun tiba-tiba merasa punya ide baru? Itulah kerja diam-diam otak saat kamu tidur. Banyak penemuan besar, ide kreatif, hingga solusi rumit, ternyata muncul bukan saat orang sedang berpikir keras, tapi justru saat mereka sedang tidur atau sesaat setelah bangun tidur. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas listrik di otak saat tidur bisa sama, atau bahkan lebih tinggi dibanding saat kita sadar penuh. Ini terjadi karena otak masuk ke mode pemrosesan dalam, seperti komputer yang mengolah data besar ketika tidak sedang digunakan pengguna. Tidur bukan cuma tentang istirahat, tapi juga tentang pemulihan dan perbaikan. Otak menyingkirkan limbah metabolik, memperkuat koneksi antar neuron, dan menyeimbangkan kembali hormon serta emosi. Kalau kamu sering merasa lebih tenang atau bisa melihat masalah dari sudut pandang berbeda setelah tidur, itu bukan kebetulan, itu hasil kerja otakmu. Jadi, jangan pernah anggap remeh waktu tidur. Meskipun tubuhmu diam, otakmu sedang lembur, memastikan kamu bangun esok hari sebagai versi yang lebih segar, lebih jernih, dan mungkin lebih jenius. Tahukah kamu? Di luar angkasa, tempat segala hal tampak megah dan menakjubkan, sebenarnya tidak terdengar suara apapun. Ya, luar angkasa itu benar-benar sunyi. Tapi kenapa bisa begitu? Bukankah seharusnya ada suara dari ledakan bintang, tabrakan asteroid, atau bahkan deru mesin pesawat luar angkasa? Jawabannya terletak pada satu hal penting. Suara butuh medium untuk merambat. Di bumi, suara bisa kita dengar karena gelombangnya merambat lewat udara, air, atau benda padat. Misalnya, ketika seseorang bicara, pita suaranya menciptakan getaran yang bergerak lewat molekul udara ke telinga kita. Tapi di luar angkasa, tidak ada udara. Ruang angkasa adalah ruang hampa, artinya hampir tidak ada molekul untuk menghantarkan getaran suara. Jadi, walaupun terjadi peristiwa besar, seperti supernova yang meledakkan bintang sebesar matahari, tidak akan ada suara yang terdengar. Bahkan jika kamu berada cukup dekat, secara teori, kamu tidak akan mendengar apa-apa. Semua yang terjadi di sana hanya bisa dilihat, bukan didengar. Para astronot di luar angkasa hanya bisa berkomunikasi menggunakan radio yang mengubah suara menjadi sinyal elektronik, lalu mengubahnya kembali menjadi suara di penerima. Tanpa itu, komunikasi secara langsung benar-benar tidak mungkin. Kesunyian di luar angkasa bukan hanya metafora, itu adalah fakta fisik. Sebuah keheningan absolut. Sebuah keheningan yang tak bisa dipecahkan, bahkan oleh ledakan terbesar di alam semesta. Jadi saat kamu membayangkan luar angkasa, bayangkanlah tempat di mana tidak ada burung bernyanyi, tidak ada angin berdesir, bahkan tidak ada gaung atau gema. Hanya kedalaman senyap, penuh misteri dan keindahan yang tak bersuara. Kamu mungkin sering melihat laut berwarna biru. Tapi, pernahkah kamu bertanya, apakah air laut memang benar-benar berwarna biru? Jawabannya ternyata, tidak. Air laut sebenarnya tidak punya warna biru secara alami. Kalau kamu ambil segelas air laut dan melihatnya, warnanya akan tampak bening atau sedikit keruh, tergantung dari kandungan garam dan partikel di dalamnya. Tapi tentu saja, airnya tidak berwarna biru. Lalu, kenapa saat kita melihat lautan luas, warnanya justru biru, bahkan kadang terlihat sangat dalam dan pekat? Semua ini terjadi karena permainan cahaya matahari. Cahaya matahari sebenarnya tidak hanya berwarna putih. Itu adalah campuran dari berbagai warna. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, ketika cahaya ini masuk ke air laut, molekul-molekul air lebih efektif menyerap warna merah, oranye, dan kuning. Sementara warna biru adalah yang paling sulit diserap, sehingga justru dipantulkan kembali ke mata kita. Itulah kenapa laut tampak biru, karena yang kita lihat adalah cahaya biru yang dipantulkan keluar dari air. Bisa dibilang, laut itu seperti cermin cahaya langit, tapi dengan trik tambahan dari sifat air sendiri. Di tempat yang lebih dangkal dan jernih, atau saat langit mendung, laut bisa tampak hijau, abu-abu, bahkan kecoklatan. Semua tergantung pada bagaimana cahaya berinteraksi dengan air dan apa yang ada di dalamnya. Jadi, saat kamu menatap laut biru nan luas, ingatlah, yang kamu lihat bukan warna asli laut, tapi lukisan cahaya dari langit dan air yang bekerja sama.
Keajaiban sederhana ini jadi bukti bahwa alam tak hanya indah, tapi juga penuh logika yang menakjubkan. Tahukah kamu? Di kedalaman laut yang tenang dan gelap, tersembunyi sebuah makhluk kecil yang memiliki kemampuan luar biasa, ubur-ubur Turritopsis dohrnii, atau yang sering dijuluki sebagai makhluk abadi. Bukan karena dia tak bisa terluka, bukan juga karena dia kebal terhadap bahaya, tapi karena ia punya kemampuan ajaib yang belum ditemukan pada makhluk lain. Ia bisa memutar balik waktu dalam tubuhnya sendiri. Bayangkan ini, saat tubuhnya mulai menua, atau ketika ia terluka parah, alih-alih mati seperti makhluk hidup pada umumnya, Turritopsis dohrnii mengubah dirinya kembali ke bentuk awal kehidupan, ke fase polip, seperti bayi ubur-ubur yang baru lahir. Lalu dari sana, ia tumbuh lagi menjadi dewasa. Siklus ini bisa diulang berkali-kali, seolah-olah dia memiliki tombol restart dalam tubuhnya. Dalam kondisi ideal, tidak ada batas waktu untuk hidupnya. Ia bisa terus mengulang hidup, dari muda ke tua, lalu kembali muda lagi. Itulah kenapa ilmuwan menyebutnya sebagai biologi cali immortal. Tentu saja, di alam liar, ia tetap bisa mati. Misalnya jika dimakan predator, terkena penyakit, atau perubahan lingkungan ekstrim. Tapi secara teori, jika tidak ada gangguan eksternal, ubur-ubur ini bisa hidup selamanya. Fakta ini membuat para ilmuwan sangat tertarik. Mereka berharap bisa memahami lebih dalam proses transdiferensiasi, yaitu bagaimana sel-sel tubuhnya bisa berubah fungsi dan bentuk untuk memulai ulang hidup. Siapa tahu, suatu hari nanti, rahasia dari makhluk kecil ini bisa membantu manusia melawan penuaan atau menyembuhkan penyakit kronis. Jadi meski bentuknya mungil dan transparan, Turritopsis dohrnii membawa harapan besar dan misteri mendalam tentang kehidupan, waktu, dan keabadian. Sebuah makhluk kecil, dengan kisah besar, tentang hidup yang tak pernah benar-benar berakhir. Tahukah kamu? Di balik tubuh tajam dan gerakan anggun seekor hiu, tersembunyi sebuah fakta mengejutkan. Hiu sudah ada di bumi jauh sebelum pohon pertama tumbuh. Ya, kedengarannya tidak masuk akal, tapi itu benar. Hiu sudah berenang di lautan selama lebih dari 400 juta tahun. Sementara itu, pohon baru mulai muncul sekitar 350 juta tahun lalu. Artinya, ketika daratan masih gersang dan belum ada hutan rindang seperti sekarang, hiu sudah lebih dulu menjelajahi samudra purba. Bayangkan ini, ketika permukaan bumi masih didominasi lautan dangkal, dan daratan belum dihijaukan oleh tanaman besar, hiu purba sudah berburu mangsa dengan tubuh ramping dan sirip tajamnya. Mereka adalah makhluk prasejarah sejati, saksi bisu perubahan besar planet ini, dari zaman es hingga pergeseran benua, dari kepunahan dinosaurus hingga kebangkitan manusia. Apa yang membuat hiu bisa bertahan selama itu? Mereka adalah simbol evolusi yang efisien. Tubuh hiu didesain sangat fungsional. Tulangnya yang terbuat dari tulang rawan membuatnya ringan dan lincah, indera penciumannya tajam, dan mereka punya kemampuan luar biasa dalam mendeteksi gerakan serta medan listrik dari makhluk lain. Desain tubuh yang hampir tidak berubah selama ratusan juta tahun, karena memang sudah sempurna dari awal. Sementara itu, pohon, yang kini kita kenal sebagai fondasi kehidupan darat, baru muncul belakangan, saat atmosfer mulai stabil dan tumbuhan bisa tumbuh tinggi untuk bersaing mendapatkan sinar matahari. Dan saat hutan-hutan mulai merambat di daratan, hiu masih berenang tenang, tak terganggu. Mereka telah melihat makhluk datang dan pergi. Mereka bertahan saat spesies lain punah. Jadi, ketika kamu melihat seekor hiu, ingatlah bahwa kamu sedang menatap makhluk yang jauh lebih tua dari hutan tertua di dunia. Makhluk yang membawa kisah panjang tentang waktu, ketangguhan, dan keheningan lautan yang menyimpan rahasia kuno. Pernah dengar kalau gurita punya 3 jantung? Ya, kedengarannya seperti fiksi ilmiah, tapi ini fakta nyata dari alam yang penuh kejutan. Gurita benar-benar punya 3 jantung di dalam tubuhnya. 2 dari jantung itu punya tugas khusus, memompa darah ke insang, agar darah bisa mendapatkan oksigen dari air laut. Sementara 1 jantung lainnya, yang sering disebut jantung sistemik, bertugas mengalirkan darah beroksigen ke seluruh tubuh gurita, termasuk ke tentakel-tentakelnya yang fleksibel dan kuat. Tapi, yang paling mengejutkan adalah ini. Saat gurita berenang, jantung sistemiknya malah berhenti berdetak. Ya, jantung yang bertugas menyuplai seluruh tubuh justru diam sementara saat gurita berenang dengan cepat. Akibatnya, suplai oksigen ke seluruh tubuh menurun, dan tubuhnya pun cepat lelah.
Inilah alasan utama kenapa gurita lebih suka merayap perlahan di dasar laut ketimbang berenang bebas. Mereka hanya menggunakan gaya berenang sebagai respons cepat, misalnya untuk kabur dari predator, karena itu melelahkan bagi mereka. Dan ada satu fakta menarik lagi. Darah gurita berwarna biru. Berbeda dengan darah manusia yang berwarna merah karena mengandung hemoglobin, berbasis zat besi, darah gurita mengandung hemosianin, yaitu protein berbasis tembaga yang lebih efisien dalam mengikat oksigen di lingkungan laut yang dingin dan miskin oksigen. Jadi, dari sistem peredaran darahnya saja, gurita sudah menunjukkan betapa unik dan pintarnya desain alam. 3 jantung, darah biru, dan strategi bertahan hidup yang luar biasa canggih, semua tersimpan dalam tubuh hewan bertentakel ini. Tahukah kamu? Ada sebuah danau di Tanzania yang dijuluki sebagai Danau Medusa, namanya Danau Natron, dan danau ini bisa membuat hewan yang masuk ke dalamnya tampak seperti berubah menjadi batu. Tapi jangan bayangkan sihir atau kutukan. Penjelasannya justru lebih luar biasa, karena berasal dari kekuatan alam itu sendiri. Danau Natron memiliki air yang sangat unik. Suhunya bisa mencapai 60 derajat Celcius, dan tingkat alkalinitasnya sangat tinggi. Bahkan pH-nya bisa mendekati 10,5, mirip seperti amonia. Airnya mengandung natrium karbonat dan garam mineral lainnya dalam jumlah besar, yang membuat lingkungan danau ini sangat ekstrim, terlalu panas dan terlalu basah untuk sebagian besar makhluk hidup. Saat hewan-hewan seperti burung atau kelelawar secara tidak sengaja jatuh ke dalam danau, air yang sangat basah dan panas itu akan mengeringkan tubuh mereka dengan sangat cepat, mengawetkan bentuk luarnya seperti mumi alami. Tubuh mereka menjadi kaku, tampak seperti patung batu, seolah-olah mereka membatu seperti terkena tatapan Medusa dalam mitologi Yunani. Namun, meskipun terdengar mengerikan, Danau Natron bukanlah tempat yang mati sepenuhnya. Beberapa makhluk luar biasa justru mampu hidup di sana, seperti flamingo kecil yang bersarang di tepian danau. Telur-telur mereka bisa bertahan di pulau-pulau garam yang terbentuk secara alami, jauh dari predator. Fenomena Danau Natron menunjukkan betapa menakjubkan dan berbahayanya alam. Tempat ini adalah salah satu contoh langka di dunia di mana sains dan keindahan berpadu dalam cara yang tak terduga, menghasilkan pemandangan yang menyeramkan sekaligus memesona. Tahukah kamu? Ada hewan lucu berkaki pendek dari Australia bernama wombat, dan mereka punya kebiasaan yang benar-benar unik, kotorannya berbentuk kubus. Ya, kamu nggak salah baca, kotak sempurna seperti dadu kecil. Tapi kenapa bisa begitu? Ternyata, bentuk ini bukan sekadar keanehan alam. Wombat menggunakan kotorannya untuk menandai wilayah, layaknya tanda tangan di area tempat mereka tinggal. Karena mereka hidup di wilayah yang berbatu dan curam, bentuk kotak ini sangat berguna. Kotorannya tidak menggelinding kemana-mana, jadi bisa tetap berada di tempat strategis seperti di atas batu atau batang pohon. Yang bikin para ilmuwan makin penasaran adalah bagaimana tubuh wombat bisa menghasilkan bentuk kotak seperti itu. Padahal usus pada umumnya berbentuk silinder dan menghasilkan kotoran bulat atau lonjong. Setelah bertahun-tahun penelitian, ilmuwan menemukan bahwa usus wombat memiliki dinding elastis yang tidak merata, artinya beberapa bagian lebih fleksibel, sementara bagian lain lebih kaku. Gerakan otot yang tidak seragam ini menciptakan tekanan khusus yang membentuk kotoran menjadi kubus sebelum keluar dari tubuhnya. Penemuan ini bahkan menginspirasi teknologi industri. Peneliti tertarik untuk mempelajari teknik pembentukan alami ini untuk menciptakan benda berbentuk kotak tanpa perlu cetakan atau pemotongan. Siapa sangka, dari seekor marsupial pemalu, kita bisa belajar tentang mekanika unik tubuh, bahkan mendapatkan inspirasi desain dari sesuatu yang, keluar dari belakang mereka. Tahukah kamu? Ada sebuah planet di luar tata surya kita yang benar-benar terdengar seperti tempat dari film Skiffy. Namanya HD1897333b, dan di sana, hujan turun dalam bentuk kaca cair, dan anginnya bertiup dengan kekuatan mematikan. Planet ini terletak sekitar 64 tahun cahaya dari bumi, dan termasuk dalam kategori Hot Jupiter, yaitu planet gas raksasa yang sangat dekat dengan bintangnya, sehingga suhunya bisa mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius. Tapi yang paling mengejutkan bukan hanya panasnya, melainkan cuacanya yang benar-benar brutal. Di atmosfer planet ini, terdapat partikel silikat, zat yang sama yang membentuk kaca. Karena suhu ekstrim dan kondisi kimia di sana, partikel-partikel ini mengembun di udara dan jatuh sebagai hujan kaca. Dan nggak seperti hujan di bumi yang turun lurus ke bawah, hujan kaca di HD1897333b jatuh secara horizontal, karena angin di sana bertiup hingga 8.700 km per jam,
atau 7 kali kecepatan suara. Bayangkan, butiran kaca kecil berterbangan di udara dengan kecepatan luar biasa, cukup kuat untuk mengoyak apapun yang dilewatinya. Jika ada pesawat atau astronot berada di sana, mereka akan langsung hancur sebelum sempat berkedip. Planet ini telah diamati menggunakan teleskop luar angkasa seperti Hubble dan Spitzer, dan warna birunya yang memukau awalnya membuat para ilmuwan mengira itu tempat yang indah. Tapi setelah diamati lebih dekat, warna biru itu berasal dari atmosfer mematikan yang dipenuhi kaca dan gas beracun. Luar angkasa memang luar biasa, tapi juga penuh bahaya. HD 189733b adalah pengingat nyata bahwa tidak semua planet berkilau itu ramah. Beberapa di antaranya, seperti yang satu ini, bisa jadi tempat paling kejam di seluruh galaksi. Siapa sangka, dari hal kecil sampai yang luar biasa aneh, dunia ini selalu punya kejutan yang bikin kita tercengang. Fakta-fakta tadi cuma secuil dari jutaan hal unik yang tersebar di sekitar kita. Kalau kamu merasa, wah, baru tahu, lebih dari sekali di video ini, itu tandanya kamu wajib subscribe. Tekan tombolnya sekarang, nyalain loncengnya juga, biar kamu jadi yang pertama tahu fakta-fakta gokil selanjutnya. Dan hey, kalau kamu punya fakta unik yang gak banyak orang tahu, share di kolom komentar, ya. Siapa tahu bakal kita bahas di video berikutnya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa tetap penasaran, tetap belajar, dan sampai jumpa di kumpulan fakta selanjutnya.